salahmu, kita berbeda. Garis hidup menertawakan kita. Sudahlah, sudahlah, ingin ku lupakan. Takkan pernah ku lupa kala hujan menderu asa kita. Detik waktu berhenti, hampakan semua rahasia dalam makna. Takkan pernah ku bisa teduhkan egomu dalam cerita. Detik waktu berhenti saat kau pergi. Mulai kembali ku melangkah, tapak demi tapak terarah. Putar kembali memori bias kita berdua. Radio Republic of Indonesia. News update, current issue, Live information, music, and lifestyle. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Groundhog FM. Suara kreativitas. Informasi terkini, Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat kreatif, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Della Wawi. Manajer tim Alberto Fuick berasa bersalah dengan kondisi March saat ini. Pasalnya ia menjadi sosok yang mengizinkan Marquez balapan di GP Andalusia Juli 2020. Padahal beresiko membuat proses penyembuhan jadi lebih seperti diketahui March jatuh di seri perdana MotoGP 2020 sehingga lengannya patah di GP Jerez. Seminggu kemudian meski baru dioperasi, March mencoba ikut balapan di tempat sama di GP Andalusia. Sahabat kreatif, PT Liga Indonesia baru akan menggelar extraordinary meeting bersama klub-klub peserta Liga 2 pada Selasa mendatang. Sebagai operator Liga 1 dan 2, PT LIP akan menggelar rapat guna menyikapi kelanjutan kompetisi sepak bola tahun ini. Mengingat seluruh klub telah mengharapkan kepastiannya bergulir pertandingan, Liga Indonesia baru juga telah mengirimkan undangan rapat luar biasa kepada masing-masing klub peserta Liga 2. Itulah Info Pro 2 untuk hari ini bersama saya Della Wawi. Sampai jumpa. Informasi terkini, Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Radio Republic of Indonesia. news update, current issue, Live information, music, and lifestyle. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Sembilan 1,6 Pro 2 FM, suara kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi menjelang siang sahabat kreatif. Untuk gelaran hari ini Kamis 15 Oktober 2020, kita di Belajar RRI. Nah, kira-kira siapa sahabat kreatif guru yang akan mengajar untuk materi pembelajaran kita hari ini? Nanti bakal aku kenali sahabat kreatif, tapi sebelum itu kita dengar dulu Totoan Star by Corona. Pada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi.
jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro FM, suara kreativitas, sahabat kreatif. Tadi udah dengeri Total Star dengan judul lagunya By Corona. Dan sekarang kita lagi di belajar di RRI. Aku bakal kenali dulu sahabat kreatif guru cantik yang satu ini dari sekolah SMP Negeri 10 Palembang. Dengan mata pelajaran pagi hari ini ada IPA terpadu dengan topik suhu dan perubahan. Ada Ibu Hairunisa SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi. Dela manggilnya Ibu Nisa atau Ibu apa nih? Di sekolah dipanggilnya Miss Nisa. Miss Nisa. Sehat Miss pagi hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu ya. Nanti buat teman-teman jangan lupa langsung meluncur aja ke YouTube channel kita di RRI Palembang dengan topik pembelajaran kita hari ini suhu dan perubahan. Jangan lupa ketik nama kamu, ketik kelasnya berapa, pertanyaan untuk Miss-nya apa. Silakan ya. Nah, sekarang kita dengar dulu materi pembelajaran dari Miss Nisanya. Silakan Miss. Oke, terima kasih Mbak Dela. Halo sahabat belajar yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Apa kabar sahabat belajar di rumah? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar IPA kelas 7 bab 8 dengan topik suhu dan perubahannya. Nah, sebelum Miss Nisa menjelaskan materi, mari kita saksikan video yang Miss Nisa siapkan berikut ini. Tunggu ya, kita share screen dulu. Oke. Nah, silakan anak-anak, sahabat yang ada di rumah, saksikan video berikut ini.
suatu daerah menjadi beku. Cuaca ekstrim tersebut pernah terjadi di Inggris tahun lalu. Udara dingin yang cukup ekstrim tersebut banyak membekukan beberapa ruas jalan. Hal ini berdampak pada aktivitas masyarakat yang tidak bisa berjalan normal. Satu potret yang cukup mengerikan ditujukan oleh sebuah mobil yang berubah menjadi balok es. Hal ini mengakibatkan banyak orang tidak bisa bepergian. Sebuah video viral menunjukkan mobil di jalan terlihat menjadi balok es. Tak cukup itu, eksperimen air yang berada di dalam gelas kemudian disiramkan ke udara secara spontan berubah menjadi butiran salju es. Seorang wanita mencoba menempelkan lidahnya ke mobilnya. Malah lidahnya membeku, nggak bisa ditarik. Ia mencoba meminta bantuan kepada teman di sampingnya. Air segera ditumpahkan ke lidah wanita tersebut, dan lidah wanita tersebut berhasil lepas dari bekunya mobil itu. Aduh, ada-ada aja ya, Toppers. Di cuaca ekstrim seperti itu, hampir seluruh kota menjadi beku. Ini membuat aktivitas warga menjadi tersendat. Nah, Sobat Toppers, apa pendapat kalian tentang fenomena ini? Jangan lupa komentarnya ya. Bagaimana anak-anak, sahabat belajar yang ada di rumah sudah menyaksikan kan video yang Miss Nisa tampilkan tadi? Menurut kalian itu fenomena seperti apa ya? Ada kutub, salju, suhu ekstrim. Nah, kurang lebih hari ini kita akan membahas tentang bab tersebut. Pada materi kelas 7, kita akan belajar bab suhu dan perubahannya. Tapi pada pertemuan kali ini, kita akan lebih fokus ke suhunya dulu. Perubahannya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, sahabat pelajar yang ada di rumah, perkenalkan, nama saya Ibu Hairunisa. Saya ngajar sains, IPA Sains, Fisika di SMP Negeri 10 Kalni. Kali ini, Miss Nisa akan menjelaskan tentang topik suhu dan perubahannya. Dengan harapan, siswa-siswa mampu menjelaskan tentang konsep suhu, alat ukur, dan persamaan konversi suhu. Miss Nisa percaya waktu kelas SD ya, sahabat belajar di rumah pasti sudah lebih familiar dengan istilah suhu, panas, kalor. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam apa itu suhu, apa itu panas, apa itu kalor, dan bagaimana cara mengukurnya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai konsep suhu. Apakah suhu itu sama dengan panas? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang menganggap suhu itu sama dengan panas. Padahal faktanya suhu itu tidak sama dengan panas, sahabat belajar yang ada di rumah. Oke, sekarang kita cari tahu dulu apa itu panas. Ternyata panas itu dalam fisika itu disebutnya sebagai salah satu bentuk energi yang mengalir. Jadi panas itu adalah energi. Sementara suhu adalah derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Nah,
Suhu itu dikatakan rendah jika tingkat energi panasnya rendah. Dan suhu tinggi itu dikatakan tinggi jika tingkat energi panasnya sama dengan tinggi. Air mendidih itu memiliki suhu yang tinggi karena tingkat energi panas yang dimiliki oleh air mendidih itu sangat banyak. Sementara suhu rendah itu bisa kita temui pada air es atau batu es. Itu suhunya rendah karena tingkat energi panas pada es batu tersebut rendah. Nah, semoga sahabat belajar yang ada di rumah, anak-anak, siswa-siswi SMP 10 khususnya, sudah bisa memahami pengertian dasar tentang suhu dan panas. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Berdasarkan pemaparan Miss Nisa tadi, maka bisa kita simpulkan jika suhu itu adalah ukuran atau derajat panas dan dinginnya suatu benda. Benda yang panas akan memiliki suhu yang tinggi dan benda yang dingin memiliki suhu yang rendah. Bahkan seperti video tadi di kutub utara suhunya bisa sampai minus 10 derajat Celcius. Seperti itu ya. Nah, karena suhu itu adalah tingkat derajat panas dan dinginnya suatu benda, maka dibutuhkan dong suatu alat untuk mengukurnya, mengukur derajat panas dan dinginnya. Oke, pintar sekali. Alat tersebut kita sebut dengan termometer. Termometer itu, kita akan bahas tentang pengertian termometer dulu. Termometer itu berasal dari kata termos dari bahasa Yunani yang artinya panas. Sedangkan meter artinya mengukur. Jadi termometer itu adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur suhu. Nah, sekarang bagaimana prinsip kerja dari termometer? Secara umum ada 3 prinsip dasar penggunaan termometer. Sifat yang pertama itu adalah sifat termometrik zat, yaitu volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Dalam hal ini, zat yang dimaksud itu adalah zat cair, karena termometer itu sebagian besar berisi zat cair. Konsep yang kedua adalah energi panas menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauhi jarak molekul, sehingga molekul menjadi renggang atau volume bertambah. Maksudnya begini, misalnya air, volume awalnya 1 liter. Kemudian, Miss Nisa panaskan sampai mendidih. Pada saat mendidih itu, sebenarnya volume dari zat cair itu sedikit mengalami pertambahan. Makanya volumenya bertambah. Hal yang sama terjadi sebaliknya ketika molekul zat cair tersebut kita dinginkan. Jika didinginkan, molekul zat cair akan merapat sehingga volumenya akan berkurang. Contohnya begini nih, misalnya ada air pada suhu ruangan. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah air tersebut atau kita masukkan ke dalam plastik gitu. Plastik tersebut kita masukkan ke dalam kulkas atau freezer selama 2 atau 3 hari. Secara mikroskopis sebenarnya volume air itu mengalami sedikit pengurangan karena molekul-molekulnya akan merapat. Nah, cukup seru ya pembelajaran kita kali ini. Oke, masih bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjut ya. Nah, zat cair dalam termometer ini biasanya ada 2, yaitu air padat dan alkohol. Waduh, bedanya apa nih Miss Nisa? Oke, akan kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan bahas dulu zat pengisi termometer berupa air raksa. Air raksa itu memiliki ciri-ciri: 1, tidak membasahi dinding pipa kapiler, mudah dilihat karena mengkilat, cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur,
serta jangkauan suhunya cukup lebar. Titik beku air raksa itu bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Wow, itu dingin sekali ya, beku. Kayak kita berasa ditutup gitu. Dan titik didihnya itu sangat panas, yaitu mendekati 356 derajat Celcius. Bayangkan air yang kita didihkan itu, air biasa yang kita masak sampai mendidih itu, suhu maksimalnya adalah 100 derajat Celcius. Nah, air raksa itu bisa 3-4 kali lipat lebih panas dari air yang kita didihkan itu. Berarti sangat panas ya air raksa itu kalau kita didihkan. Nah, dan yang terakhir, volume air raksa itu berubah secara teratur. Maksudnya begini, misalnya air raksa kita panaskan. Maka ketika dipanaskan itu, volume air raksa yang berubah itu akan secara teratur. Bertambahnya itu akan secara teratur. Seperti itu. Sehingga perubahannya sangat mudah diamati. Yang kedua, kita akan bahas tentang alkohol. Apa itu keuntungan menggunakan alkohol? Pertama, harganya murah, mudah didapat, dijual dalam harga murah, didapat dengan mudah karena ketersediaannya cukup banyak ketimbang air raksa. Jadi anak-anak. Dan yang kedua, lebih teliti untuk kenaikan suhu yang kecil. Alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Jadi untuk perubahan suhu yang kecil, alkohol itu sangat baik karena perubahan volumenya sangat drastis. Selain itu, alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik beku alkohol itu bisa mencapai minus 130 derajat Celcius. Nah, tapi di balik keuntungan-keuntungan yang dimiliki alkohol juga memiliki sedikit kekurangan atau kerugian. Yang pertama, alkohol itu membasahi dinding kaca. Jika suatu termometer dibasahi oleh dinding kaca, maka proses kita melihat penyusutan volumenya itu bisa sedikit kurang akurat. Karena butuh waktu untuk alkohol itu seutuhnya turun dari dinding kaca termometer. Yang kedua, titik didihnya rendah, yaitu hanya 78 derajat Celcius. Artinya, jika kita mengukur suhu lebih dari 78 derajat Celcius, maka alkohol tidak mampu lagi mengcovernya atau menghitungnya. Dan yang ketiga, alkohol itu tidak berwarna. Alkohol itu seperti air putih gitu ya, air putih kita minum itu ya, air mineral itu ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan alkohol dalam pengisian termometer, maka mesti kita tambahkan pewarna. Nah, pewarna umum yang biasa digunakan itu adalah warna merah. Kenapa warna merah? Karena biar kontras terlihat pada dinding kaca termometer. Seperti itu. Sekarang kita lihat bagaimana sih bentuk dari termometer. Ya, secara umum mungkin anak-anak, sahabat belajar di rumah pernah ya melihat termometer. Mungkin pernah demam, diperiksa mama, papanya di rumah pakai termometer ya. Bisa ditaruh di mulut, bisa ditaruh di ketiak, atau bisa ditaruh di leher, seperti itu ya, untuk mengukur panas ya. Nah, coba lihat yang gambar di sebelah kiri, itu termometer raksa. Jadi, yang ngebedainnya itu adalah cairan yang di dalam ini, itu berupa air raksa. Air raksa itu warnanya silver. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini adalah termometer alkohol. Bisa kita lihat itu gambarnya berwarna merah ya. Nah, warna merah itulah yang digunakan untuk mengukur perubahan suhu. Merah itu sebenarnya adalah alkohol ya, yang telah dikasih warna. Biasanya termometer alkohol ini sering dipakai nih di sekolah-sekolah. Karena di lab sekolah biasanya yang tersedia itu adalah alkohol, termometer alkohol. Karena lebih murah harganya. Kalau termometer air raksa, selain akurat, harganya juga cukup mahal. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari sahabat belajar di rumah? Wah, ditampung dulu pertanyaannya. Nanti di sesi akhir kita boleh diskusi sama-sama dengan Miss Nisa ya. Oke, Miss Nisa. Karena ya Bu. Kita kayaknya break dulu Miss Nisa sebelum Miss Nisa melanjuti materi pembelajaran untuk hari ini ya.
Oke. Nah, ini buat teman-teman dari SMP Negeri 10 Palembang yang ingin bertanya bersama Miss Nisanya, silakan nanti langsung aja ketik namanya kamu, kelasnya berapa, pertanyaannya apa. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi ikutan chat di YouTube channelnya, stop dulu buat ngobrol-ngobrolnya, karena di sini jadi yang absen yang sudah di atas itu pada ngilang semua ya. Jadi stop dulu buat ngobrol-ngobrolnya, ketik nama kamu, ketik kelasnya berapa, nanti pertanyaan untuk Miss Nisanya boleh nanti kita tanyain ya. Kalau gitu kita dengar dulu ada Toto and Star dengan medley lagu Perjuangan spesial buat kamu. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah, bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan.
bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang, majulah, majulah, menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Belajar di Pro 2 RRI. Masih bersama Miss Nisa dari guru SMP Negeri 10 Palembang dengan mata pelajaran IPA terpadu. Dengan topik kita hari ini ada suhu dan perubahan. Nah, sebelum kita bakal ngabsen teman-teman yang sudah ikutan di YouTube channel kita di RRI Palembang, kita bakal ngelanjuti dulu ya materi pembelajaran dari Miss Nisa. Miss Nisa, silakan Miss Nisa. Oke. Nah, baiklah sahabat belajar di rumah, kita lanjutin lagi ya materi kita tadi. Sekarang Miss Nisa share screen dulu nih. Ternyata tadi videonya nggak muncul ya. Nih, kita lihat dulu nih. Nah, sudah muncul ya sekarang ya. Oke. Nih, kita ulang sedikit tadi. Suhu dan perubahannya. Ini adalah definisi tentang suhu ya. Tadi sudah Miss Nisa jelaskan, ini slide-nya. Suhu itu apa? Termometer, air raksa, dan alkohol. Nah, selanjutnya kita belajar zat cair pengisi termometer selain air raksa dan alkohol. Nah, mengapa bukan air saja nih yang digunakan sebagai pengisi termometer? Karena air memiliki sifat anomali. Anomali itu artinya keanehan. Sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan, sedikit berbeda dengan air. Karena pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, air justru mengalami penyusutan, artinya volumenya berkurang. Padahal normalnya volumenya harusnya lebih bertambah, seperti itu. Sekarang, skala pada termometer. Ada 4 skala yang sering kita gunakan, yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Dasar penetapannya ini adalah berdasarkan batas bawah dulu nih, batas bawah 0, 32, 0, dan 273 ini itu berdasarkan suhu di mana air mendidih. Kalau dasar penetapan batas bawah yaitu suhu di mana air membeku dan air mendidih. Nah, penetapan angka ini bersifat arbitrary, artinya sesuai dengan kehendak penemu. Jadi masing-masing termometer ini ada penemunya gitu ya, yang sudah almarhum dan almarhumah. Lanjut. Sekarang skala termometer nih kita bahas satu persatu. Skala yang pertama itu adalah termometer Celcius. Aduh, ini pasti anak-anak sahabat belajar di rumah udah sering sekali nih mendengar skala termometer Celcius ya. Sekarang kita jelasin. Siapa itu penemu termometer Celcius? Yaitu Anders Celsius dari Swedia pada tahun 1701 dan meninggal pada tahun 1744. Titik tetap atas menggunakan titik didih air, yaitu 100 derajat Celcius. Titik tetap bawahnya menggunakan air yang membeku atau es yang membeku, yaitu pada suhu 0 derajat Celcius. Dan yang terakhir, perbandingan skalanya yaitu 100. Yang kedua, termometer Reaumur dibuat oleh Reaumur. Seandainya yang nemuinnya Miss Nisa, maka akan saya tulis termometer Nisa gitu ya. Karena Reaumur jadi disebut termometer Reaumur. Ditemukan di Prancis pada tahun 1731. Titik tetap atasnya menggunakan air yang mendidih juga, yaitu 80 derajat Celcius, 80 derajat Reaumur. Titik tetap bawahnya 0 derajat Reaumur, sehingga perbandingan skalanya adalah 80. Miss Nisa agak cepet ya, karena pasti sahabat belajar di rumah, wih, pinter-pinter semuanya. Yang ketiga itu adalah termometer Fahrenheit, dibuat oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman pada tahun 1986. Titik tetap atasnya itu menggunakan air mendidih, yaitu 212 derajat Fahrenheit, dan titik tetap bawahnya 0 derajat Fahrenheit, sehingga perbandingan skalanya adalah 180. Dan yang terakhir itu adalah termometer Kelvin, dibuat oleh Kelvin dari Inggris pada tahun 1848 dan kemudian sampai 1954. Titik tetap atasnya menggunakan air mendidih ya, 373 Kelvin,
dan titik tetap bawahnya menggunakan es mencair sebesar 273 Kelvin, sehingga perbandingan skalanya itu adalah 100. Nah, berikut adalah perbandingan skala termometer dari 4 itu, dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Bisa dilihat ya pada S-nya, ini Celsius, ini Reaumur, ini Fahrenheit, dan ini Kelvin. Nah, perbandingannya adalah Celsius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit itu adalah 100 berbanding 80, 180. Ini adalah skala dari rentang atas dikurang dengan rentang bawah. Sehingga jika kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 20, itu dapatnya Celsius skalanya 5, Reaumur skalanya 4, dan Fahrenheit skalanya 9. Nah, sekarang kita belajar latihan konversi suhu. Oke, kita bahas pelan-pelan ya anak-anak ya, sahabat belajar di rumah ya. Pertama nih, suhu badan Anis adalah 30 derajat Reaumur. Berapakah suhunya dalam skala Celsius? Kita tulis nih, oh ternyata 30 derajat Reaumur itu berapa Celsius nih? Cara mengerjakannya seperti ini nih. Pertama, perbandingan skala Celsius kan 5 nih, maka di sini kita tulis 5. Perbandingan skala Reaumurnya berapa? 4. Suhu pada Reaumurnya berapa? 30. Sehingga 30 dibagi 4, hasilnya 7,5, kita kali sama 5. Sehingga suhu pada derajat Celsius adalah 37,5 derajat Celsius. Aduh Miss, masih belum paham. Oke, Miss bisa kasih soal selanjutnya nih. Soal kedua. Suhu di suatu padang pasir adalah 40 derajat Celsius. Berapakah suhunya dalam skala Reaumur? Oh, berarti 40 derajat Celsius itu berapa Reaumur, Miss? Caranya gini, sama seperti yang sebelumnya. Skala perbandingan Reaumur itu berapa? 4. Perbandingan Celsius itu berapa? 5. Kita kalikan sama suhu yang ada di Celsius, 40. Jadi 40 dibagi sama 5 berapa? 8. 8 dikali 34 sama dengan 32. Oh, artinya 40 derajat Celsius itu sama dengan 32 derajat Reaumur. Nah, sudah mulai mengerti kan ya sahabat belajar di rumah ya? Oke, belum Miss? Oke, Miss kasih soal selanjutnya nih. Soal selanjutnya begini. Suhu suatu ruangan adalah 86 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu ruangan tersebut dalam skala Celsius? Yaitu 86 derajat Fahrenheit itu berapa Celsius? Caranya gini nih. Celsius berapa nak perbandingannya? 5. Fahrenheit berapa? 9. Nah, karena Celsius tadi kan seperti yang saya jelaskan dimulai dari 0, sementara Fahrenheit itu dari 32, sehingga tidak sejajar dong. Jadi suhu pada Fahrenheit itu harus kita kurangin 32 terlebih dahulu. Jadi di sini 86 kan ya Fahrenheitnya ya. Jadi 86 dikurang 32 itu sama dengan 54. 54 dibagi 9 itu sama dengan 6 dikali 5 sama dengan 30. Oh, artinya 86 derajat Fahrenheit itu sama dengan 30 derajat Celsius. Nah, saya yakin sahabat di rumah paham ini. Satu soal lagi ya sebelum kita latihan. Suhu seorang anak adalah 35 derajat Celsius. Berapakah suhu anak tersebut dalam skala Fahrenheit? Oke, sama seperti sebelumnya. Fahrenheit berapa nak perbandingannya? 9. Celsius berapa? 5. Kemudian kita kalikan dengan derajat Celsius, 35. Nanti setelah dapat hasilnya baru kita jumlahkan dengan 32. Lah Miss, kenapa ditambah dengan 32? Iya, karena tadi kan skala awal Celsius 0 nih. Fahrenheit itu 32. Jadi gimana biar 0 sama dengan 32? Dan maka harus kita tambahkan dengan 32. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Karena tadi 35 berarti 35 kita bagi sama 5 berapa nak? Berapa? 7. Oke, bagus sekali. 7 dikali 9 berapa? 63. Kemudian kita tambahkan 32. Sama dengan 95 derajat Fahrenheit. Oh, artinya 35 derajat Celsius itu sama dengan 95 derajat Fahrenheit.
Oke, semoga dipahami ya sahabat belajar di rumah. Nah, sekarang nih, Miss punya 50 derajat Celcius. Berapa Fahrenheit? Ayo, coba hitung. Oke, benar sekali. 122 derajat Fahrenheit. Gimana Miss cara dapetinnya? Sama ya seperti sebelumnya. Berapa itu perbandingan R? 9. Berapa itu C? 5. Kita kalikan sama suhunya si Celcius, 50. Kemudian kita tambahkan 32. 50 dibagi 5 berapa? 10. 9 dikali 10, 90 ditambah 32. Sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Oke, good. Tepuk tangan dong buat sahabat belajar di rumah. Sekarang latihan nih, soal terakhir ya. Latihan. Coba lihat gambar berikut ini. Suhu zat cair tersebut sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Kira-kira berapa derajat Celcius? Yuk, coba bisa kasih waktu. Ayo kerjakan. Ada yang sudah dapat? Nah, kalau jawabannya benar, dapat, hitungannya pas, jawabannya adalah 25 derajat Celcius. Seperti itu ya. Nanti kalau ada waktu kita bahas. Nah, sekarang itu kita belajar tentang suhu tubuh dan kesehatan. Apa sih hubungannya suhu tubuh dan kesehatan? Nah, normalnya suhu tubuh kita itu adalah 36 sampai 37 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya suhunya sudah 38, 39, atau bahkan 40, itu artinya demam tinggi, suhunya tinggi gitu ya. Kenapa bisa demam tinggi? Disebabkan tubuh memproduksi panas yang lebih banyak dibandingkan pengeluaran panas oleh tubuh. Oleh sebab itu, ketika demam harusnya panasnya itu kita keluarkan, jangan sampai dia terendap di dalam tubuh kita. Nah, peringatan dari tubuh bahwa sedang terjadi perang melawan virus atau bakteri patogen yang bisa merugikan tubuh. Jadi jangan takut ya sahabat belajar di rumah kalau sedang demam. Sungguhnya demam itu adalah pertahanan tubuh kita terhadap virus nih. Sekarang virus corona lagi banyak, semoga kita terhindar ya dari virus corona ya. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika demam? Ya, pasti kita harus pergi ke dokter dong. Nah, demam akan mengeluarkan lebih banyak cairan tubuh, sehingga tubuh menjadi rawan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Sehingga untuk mengatasinya kita harus banyak-banyak minum air putih dan mengkonsumsi buah untuk mengimbangi cairan tubuh yang dikeluarkan. Nah, sekarang tips dari Miss Nisa. Pertama, kalau lagi demam, hindari memakai selimut yang tebal. Wah, kenapa Miss? Bukannya kalau demam pakai selimut? Justru itu tidak tepat. Karena kalau tubuh kita diselimuti oleh selimut yang tebal, sehingga panas dari tubuh kita itu tidak bisa keluar anak-anak. Justru kita harus nggak usah pakai selimut, harus pakai baju yang tipis-tipis biar panasnya keluar dari tubuh kita. Seperti itu ya. Dan yang kedua, tentu saja beristirahat dan makan makanan yang bergizi. Seperti itu. Nah, sekian slide dari Miss Nisa. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Miss Nisa apa? Seru banget pelajarannya Miss Nisa ya. Iya, alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita langsung ke pertanyaan Miss ya yang sudah ada di YouTube channel kita di RRI Palembang. Tapi aku mau nyebutin dulu teman-teman yang udah pada absen ya. Yang halo Miss, namaku Ahmad Anwar Sudarman kelas 710. Terus juga ada Nidia Hairunisa hadir Miss, ada Rido Haris Fadila 74, ada Mario Hafiz Herda 72. Terus juga ada atas nama Rado Putra Pratama kelas 73 hadir katanya. Oke. Terus juga ada siapa lagi nih, banyak banget yang udah absen. Mario Hafiz Herda 72. Terus juga ada pertanyaan. Saya Mita dari SMP Negeri 14. Katanya saya ingin bertanya. Untuk perubahan suhu, mengapa perubahan suhu dingin menjadi panas itu memerlukan waktu yang sangat cepat. Sedangkan suhu panas menjadi dingin itu memerlukan waktu yang lama, Miss. Silakan, Miss. Oke. Wah, pertanyaannya bagus sekali itu. Dari SMP Negeri 14. Wah, halo sahabat belajar dari SMP 14. Jauh ya, lumayan ya. Nah, oke, Miss Nisa mencoba menjelaskan. Sebenarnya waktunya itu kalau suhunya itu kita kondisikan di lingkungan yang sama, maka waktu dari zat yang sama untuk menjadi lebih dingin atau menjadi lebih
panas itu sama nak, tapi dalam kehidupan sehari-hari faktanya berbeda ya. Itu terjadi karena ada faktor suhu ruangan. Suhu ruangan itu kan di bawah titik didih air, tapi di atas suhu beku ya. Makanya pada saat proses mencair itu jadi lebih cepat. Tapi pada dasarnya realitanya sebenarnya kalau kita dibuat lebih spesifik kondisinya sama, waktunya itu sama pada dasarnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ada Nadia Amanda Putri kelas 71 hadir, Bu. Ini pertanyaannya mana nih? Terus juga ada Diza Putri Canda Lestari kelas 711 hadir. Terus juga ada dari Rido Hidayat 710. Ada Naznin Yasmin kelas 72 Palembang. Oke. Ada juga Muhammad Hadis Azaria ya. Terus ada Dela kelas 710 hadir. Aduh, nama kita sama nih. Terus juga ada Ramzia Zakaria Momtaz 72. Terus ini pada ngabsen tapi nggak ada yang ngasih pertanyaan nih. Baru satu pertanyaan dari SMP Negeri 10. Ayo, mana nih pertanyaan dari teman-teman SMP Negeri 10 ya. Tadi kalau ada pertanyaan dari SMP 14. Kenapa bisa ikut SMP Negeri 14? Karena sama-sama belajar ya Miss Nisa ya. Nggak apa-apa ya Miss Nisa ya. Oke. Terus juga ada Zahra Gita Ramadhani kelas 79, ada Nadia Amanda Putri kelas 71 hadir, Rindang Arto Jaya kelas 74 hadir. Pertanyaannya mana nih teman-teman? Absennya udah cukup. Iya, nanti kalau yang iya. Nah, kalau gitu silakan Miss Nisanya dulu deh mau menyapain nah ini ada pertanyaan dulu Miss. Tapi sebelum ke pertanyaan yang ini, coba Miss sapa dulu teman-teman dari SMP Negeri 10. Silakan Miss. Oke, halo anak-anak SMP 10. Gimana? Cukup jelas penjelasan dari Miss Nisa? Kalau ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Jadi kita bisa diskusi sama-sama. Ayo bertanya yuk. Ayo bertanya. Nanti bisa dapat poin nih. Wow, dapat poin ya. Ada Nabila Putri. Miss, mengapa rumus mengubah skala termometer rumusnya pasti ada angka 32 itu. Sebagai apa? Contohnya kalau Celsius ke Fahrenheit ya. Oke, silakan Miss. Oke, wah pertanyaannya juga bagus banget ya. Jadi seperti ini nak, kan Celsius itu skala terendahnya itu kan 0 derajat Celsius nih. Kalau Fahrenheit itu skala terendahnya 32. Adil nggak nih? 0 lawan 32. Adil dong ya. Berarti pada saat kita konversi dari Celsius ke Fahrenheit, maka harus kita tambahkan 32. Biar sama gitu. Pun sebaliknya nih, kalau dari Fahrenheit ke Celsius, kan Fahrenheit 32 nih, Celsius 0. Berarti ketika kita konversi dari Fahrenheit ke Celsius, harus kita kurangi 32. Itu saja sebenarnya. Oke. Nah ini buat teman-teman dari SMP Negeri 10 udah pada chat absen banyak ngulang-ngulang kayak Lukman nih ngasih pertanyaan. Ada Lukman Rizky kelas 74. Pertanyaannya, Miss, apa perbedaan termometer laboratorium sama perbedaan termometer suhu badan? Oh gitu, oke. Bagus juga itu pertanyaannya. Biasanya termometer laboratorium itu pengisinya tadi itu berupa alkohol nah. Jadi dia untuk perubahan suhu yang perubahannya sedikit gitu ya, di bawah 78 derajat Celcius. Nah, kalau suhu badan itu sekarang sudah banyak nih, sudah canggih. Ada yang menggunakan elektronik gitu ya, seperti kalau kita ke mall ada termometer yang ditaruh di dahi kan. Nah, itu udah beda lagi, dia bukan pakai raksa maupun alkohol, tapi dia udah lebih canggih lagi, itu menggunakan elektromagnet seperti itu. Oke, sudah dijawab sama Missnya. Ada lagi Miss pertanyaan dari Alia Syifa Syahira, kelas 75. Miss mau nanya, apa kelebihan dari alkohol dan kekurangannya apa Miss? Oke, mungkin tadi ini ya kelewatan ya penjelasan Miss ya. Iya. Alkohol itu tadi pertama nih harganya murah, jadi termometernya kalau kita beli harganya murah. Tapi kekurangannya itu tadi dia tidak bisa mengukur suhu yang lebih tinggi gitu. Selain itu perubahan suhunya itu agak butuh waktu yang lebih lama ketimbang kita menggunakan termometer raksa. Itu saja sebenarnya.
tapi dua-duanya masih bisa dipakai, disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, sesuai kebutuhan ya Miss ya. Lanjut lagi Miss, ada Atia Zafira kelas 74. Miss, kenapa derajat Kelvin jarang dipakai? Oke, di Indonesia yang jarang dipakai. Kalau pertanyaannya kenapa, ya mungkin karena kita lebih familiar dengan Celsius. Seperti itu. Sama kayak panjang itu kan kalau kita lebih familiar dengan pakai meter. Padahal kalau di luar negeri sana ya, di kampungnya Miss Nisa ya, pakai mil misalnya di Amerika gitu. Kalau di luar negeri itu biasanya pakai Kelvin juga. Cuma lebih ke mana yang lebih sering dipakai, lebih familiar dipakai. Oke, lanjut lagi ada pertanyaan dari Zibril Dava Kusuma, kelas 79. Miss, saya ingin bertanya, apa kelebihan alkohol dibandingkan raksa sebagai zat yang digunakan pada termometer? Oke, pertanyaan yang sama, bisa jawab lagi ya. Perbedaannya adalah kalau alkohol itu tadi titik didihnya lebih kecil tuh, minus 130 derajat Celcius. Kalau misalkan didihnya kecil daripada air mendidih, yaitu 78 derajat Celcius. Jadi kalau kita mau mengukur suhu yang lebih tinggi, kurang efektif atau hasilnya tidak akurat jika menggunakan termometer alkohol. Nah, kalau kita mau mengukur suhu yang lebih tinggi, itu bisa kita gunakan termometer air raksa, karena hasil pengukurannya lebih akurat. Seperti itu, Dava. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya ini dari Desi Maya Malinda. Bukan ding, namanya Muhammad Alif Rediansa 710. Katanya titik mendidih air raksa adalah 356 derajat Celcius. Apakah air raksa dapat merusak termometer, Miss? Bagus, pertanyaannya bagus sekali, benar. Jadi air raksa itu kan titik didihnya 356. Itu maksudnya seperti ini. Seandainya air raksa itu kita didihkan sampai 356 derajat Celcius, maka air raksa tersebut baru bisa meluap banyak banget volumenya. Tapi selama di bawah itu, air raksa akan ya bereaksi seperti normal. Nah, masalahnya 356 itu suhunya sangat tinggi ya. Bayangin air mendidih tuh, ada nggak yang pernah naruh tangannya di dalam air mendidih? Ada nggak? Nggak ada kayaknya. Jangan ya, jangan dicoba di rumah ya. Jangan dicontoh Jangan ya. dicoba di rumah ya. Nah, air raksa itu 3 kali lagi panasnya. Bayangin, 3 kali panasnya dari air yang mendidih. Air yang mendidih saja kan sudah panas banget ya. Jadi agak susah kita temui dalam kehidupan sehari-hari untuk suhu 356 derajat Celcius. Oke, tadi pertanyaan dari Muhammad Alif Rediansyah 710. Lanjut lagi, Miss. Dari Habib dari SMP Negeri 10 kelas 711. Izin bertanya katanya, bagaimana persamaan dan perbedaan cara menentukan titik terbawah dan titik teratas pada skala Celcius dengan skala Fahrenheit? Oh gitu. Ini pertanyaannya banyak karena tadi diiming-imingi dapat poin nih Mbak Dela. Jadi pertanyaan semua ya. Iya. Oke, Miss, silakan Miss. Jadi skala Celcius itu kayak alam, itu alam yang menentukan. Kayak gini. Miss Nisa, kenapa Celcius itu titik bawahnya ya, titik bukunya itu 0. Nah, itu jawabannya alam yang menentukan. Bukan Miss Nisa loh yang nyuruh Celcius itu 0. Enggak, bukan. Alam yang memilih. Miss, kenapa Miss Celcius itu titik didihnya 100? Ya sama, itu alam yang menentukan. Hal yang sama juga dengan Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Jadi penemunya itu mereka yang menentukan batas minimum dan batas maksimum, batas beku dan batas didihnya itu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada Nabila. Oke, mengapa indera perasa bukan pengukur suhu yang andal, Miss? Wah, bagus sekali pertanyaannya, good. Karena lidah setiap orang itu beda-beda. Misalnya nih, tadi siapa ya yang bertanya ya? Misalnya nih dia demam, Miss Nisa ukur pakai tangan Miss Nisa, kita analogikan dengan tangan nih, wah suhunya panas. Nanti kalau Mbak Dela yang mengukur belum tentu panasnya sama seperti yang Miss Nisa rasakan. Atau misalnya mamanya tadi juga megang
keningnya, oh nggak panas, nah beda-beda. Karena perbedaan itu makanya lidah, tangan itu tidak bisa dijadikan skala pengukuran suhu untuk semua orang. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Miss ya, karena waktu juga udah mau habis, nggak terasa banget ya Miss ya. Oke, ada Kevin yang mau bertanya, 2 logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu, jika suhu berubah termometer bimetal akan melengkung, kenapa itu Miss? Maksud Bagus juga itu pertanyaannya. Padahal kita belum sampai sana ya materinya ya. Nah, itu namanya termometer bimetal. Berarti casting ini fisikanya jago banget nih, hebat ya. Itu namanya termometer bimetal. Nah, jadi ada 2 logam yang satuin jadi satu gini gitu ya. Tapi koefisien muainya itu beda. Misalnya nih satunya ini 1 koefisien muainya, yang satunya lagi 2. Jadi yang satu itu ketika dipanaskan dia akan memuai lebih dahulu, jadi dia akan melengkung ke sini gitu, jadi kayak dia melengkung ke situ gitu, makanya terjadi pelengkungan karena koefisien muainya beda seperti itu. Oke, Miss. Ya. Oke, sebenarnya sih pertanyaan ini masih banyak banget nih Miss, tapi karena waktu juga yang harus memisahkan kita, sebelum kita menyudahin ini, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan nih buat teman-teman yang sekarang lagi dengeri belajar di RRI. Silakan Miss. Oke, Nisa ucapkan terima kasih ya anak-anak ya, sahabat belajar di rumah yang sangat antusias menyaksikan pembelajaran live stream kita hari ini. Untuk selanjutnya, kalian harus lebih aktif belajar karena anak-anak cerdas itu menuntut ilmu ya. Tidak cuma dari Miss aja, bisa dari sumber manapun. Selanjutnya, silakan kalian saksikan juga RRI terus ya, karena ini setiap banyak ya Miss ya, Mbak Dela ya? Iya, dari Senin sampai Jumat. Nah, dari Senin sampai Jumat. Jadi bisa harapkan bukan cuma hari ini aja, tapi kalian bisa terus nonton di sini karena banyak informasi yang didapat dari streaming ini. Oke, terima kasih banyak Miss Nisa atas waktunya untuk hari ini. Insya Allah kita bisa, insya Allah kita bisa ketemu di lain waktu kesempatannya Miss ya. Amin. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih lagi banyak buat Miss Hairunisa SPD dari SMP Negeri 10 Palembang dengan mata pelajaran kita IPA Terpadu dengan topik suhu dan perubahan. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Sekolah SMP Negeri 10 Palembang. Jangan lupa dari Senin sampai Jumat belajar di RRI, dan setiap hari Rabunya kita bakal belajar keliling, kita bakal ke rumah teman-teman yang ada di Palembang. Kalau gitu, Dela pamit dulu untuk hari ini, tapi bakal balik lagi buat kalian semua. Tetap dengerin Pro FM, Suara Kreativitas. Ibu Pertiwi membantu. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Radio Republic of Indonesia.